Kita beralih ke informasi persiapan jelang Lebaran, Saudara. Mengirim bingkisan atau parcel alias hampers untuk orang-orang terdekat merupakan tradisi yang kerap dilakukan masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri. Uniknya tidak hanya kue kering, ketupat dan lauk pauk khas Lebaran ternyata juga bisa dijadikan pilihan untuk hantaran Lebaran. Saudara, ini memasuki masa jelang Lebaran, di mana ini saatnya biasanya kita suka kasih tanda sayang kepada sahabat-sahabat dan juga keluarga terdekat. Ini biasanya dengan kasih makanan ataupun minuman gitu ya. Nah, ini tampaknya tren parcel dan juga tren hampers ini pelan-pelan mulai bergeser, di mana tadinya ini berbentuk parcel, kemudian bergeser menjadi kue kering dan juga kue-kue bolu begitu. Namun yang tren di belakangan ini adalah di mana hampers ini dibentuk dalam bentuk paket ketupat yang memang ini menu khas Lebaran, di mana di belakang saya ini merupakan contoh dari paket ketupat yang memang sudah siap dikirim kepada orang-orang terkasih dan juga orang-orang tersayang. Nah, saat ini saya juga bersama dengan Kak Dina yang merupakan chef atau apanya yang memang hari-hari sudah membuat paket ketupat ini selama kurang lebih 4 tahun ya Kak ya. Kenapa kemudian punya ide untuk mengembangkan hampers dalam bentuk paket ketupat Kak? Ya, sebenarnya sih kita mulainya dari semenjak pandemi ya. Kita kan memang buka kafe ini makanan utamanya memang ketupat. Jadi kebetulan kita pikir cocok banget sih buat suasana Lebaran gitu, kita bikin hampers ketupat juga. Kak, kan kalau misalkan tadi idenya itu kan karena memang momentum gitu ya Kak. Nah, barangkali ada nggak Kak ini permintaan mungkin dari orang-orang yang mungkin barangkali aku lagi nggak sempet masak nih atau apa? Biasa memang kayaknya mereka kan banyak yang mungkin udah mepet-mepet nggak keburu masak atau apa, jadi kan tinggal pesan di kita, praktis tinggal panasin gitu. Biasanya mereka mau buat makan hari Lebarannya pagi-pagi gitu. Untuk menu sendiri itu ada apa aja sih Kak? Untuk tahun ini kita ada 2 macam ketupatnya, ada yang versi Bangka dan versi Jakarta. Bedanya itu kalau yang Bangka itu ayamnya ayam kari dan dia ada dapat sambal krecek, jadi mungkin lebih pedas ya gitu. Kalau yang untuk ala Jakarta itu kita pakai ayamnya opor dan ada pakai semur tahu dan telur gitu, jadi ada manis-manisnya, manis gurih gitu. Nah, kita boleh lihat nih Kak menunya, mungkin barangkali bisa dijelasin apa aja nih Kak menunya? Ini ketupat yang ala Bangka, tumpeng ketupat ini untuk 20 orang, ada ayam karinya, ini ada rendang sapi, ada telurnya. Terus ini sayur lodehnya, ada kering kentang, ini ada sambal, nah ini sambal khas sambal udang petai gitu. Nah ini untuk 20 orang ya Kak? Ya. Kak, kalau misalkan untuk harga sendiri itu range-nya berapa sih Kak? Kalau untuk hampers kita start from 475-an gitu. Kalau untuk ini tumpang kita ada yang 15 porsi, ada yang 20 porsi. Kalau kayak ini 20 porsi itu harganya sekitar 1.800.000-an. Makasih banyak Kak Dina atas waktunya. Nah, itulah tadi kita udah lihat-lihat ada menunya apa aja. Ini kalau misalkan saya lihat-lihat ini menarik peteknya nih. Cuman kan saat ini kita lagi puasa, kita harus nunggu besok buat makan opor dan juga ketupat. Ini tentu khas menu Lebaran yang kita tentu akan makan bersama keluarga sambil saling bermaaf-maafan dan juga kita tentu menikmati masa Lebaran ini dengan sukacita. Fediska Ananda, Julian Fernando, Kompas TV Jakarta. Presiden Prabowo Subianto rencananya akan melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal besok. Hal ini dikonfirmasi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres RI Yusuf Permana. Usai sholat Id, Presiden rencananya akan menggelar silaturahmi dengan jajaran pejabat negara, duta besar negara sahabat. Sidang isbat yang digelar kemarin, Saudara, memutuskan 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin 31 Maret 2025. Besok, insya Allah, 1 Syawal 1446 Hijriah, Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menunaikan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Setelah sholat Idul Fitri selesai, beliau akan menuju Istana Merdeka untuk melaksanakan acara gelar geria. Bapak Presiden juga mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, para pejabat negara, para duta besar, lembaga internasional, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat umum
untuk dapat hadir di acara gelar geria di Istana Merdeka. Kabar duka datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Saudara. Salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Nusyirwan Suyono, meninggal dini hari tadi. Anak almarhum Nusyirwan, yang juga seorang kader PDIP, Adi Yoga, menjelaskan kepergian sang ayah disebabkan oleh penyakit kanker paru-paru. Sejumlah kader PDIP datang memberikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga almarhum. Salah satu yang hadir adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Ini kan senior partai, tentu terlibatan beliau di partai jauh lebih dulu daripada saya. Dan beliau juga pernah menjadi ketua DPP dan juga anggota DPR. Artinya sebagai teman cukup baik lah, cukup, karena beliau ini kan lebih ke infrastruktur. Nah, jadi urusan infrastruktur beliau lah yang menjadi harapan kita. Ya, ini yang terbaik lah. Beliau yang saya dengar memang udah hampir 1 tahun sakit kan. Ini yang terbaik, mudah-mudahan. Tapi ibu sama anak-anak pun udah ikhlas kok, lepas. Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Saya Cindy Permadi. Dan saya Ditya Anissa. Terima kasih. Sampai jumpa.